Campur tangan dunia barat merupakan tantangan terbesar yang dihadapi semua negara Afrika, kata Arikana Chihombori Quao di saluran Arise News pada 31 Agustus 2023. Mantan Duta Besar Uni Afrika di Washington yang dikenal karena ketidaksukaannya terhadap negara-negara Eropa Barat ini mengutarakan pendapat yang sangat lumrah di benua Afrika. Menurutnya, sejarah penjajahan di Eropa Baratlah yang menjadi akar kesengsaraan yang dialami masyarakat Afrika belakangan ini. Sentimen anti-Barat ini dieksploitasi oleh dua aktor eksternal, Tiongkok dan Rusia. Masing-masing mempunyai caranya sendiri dalam melakukan hal ini. Bagi Beijing, instrumen pengaruhnya adalah kekuatan ekonomi, sementara Moskow menawarkan layanan militer sesuai permintaan. Kedua bentuk tersebut sangat efektif sehingga Afrika dengan cepat melepaskan warisan budaya Eropa termasuk Perancis. Permasalahannya adalah bahwa suksesi tidak lagi jatuh pada negara-negara lokal, melainkan pada negara-negara baru. Gelombang kudeta sedang melanda Afrika. Momok perang transregional tampak di latar belakang. Dan semua ini terselubung dalam aura miliaran dolar yang ditawarkan oleh sumber daya Afrika yang belum dimanfaatkan. Seperti apa perjuangan untuk Afrika? Selamat datang di 20s Report. Tiga minggu sebelum pernyataan yang dikutip dalam pendahuluan, Chihombori Quao mengomentari gelombang kudeta yang melanda wilayah Sahel. Memang benar, dalam 2 tahun terakhir pihak militer telah merebut kekuasaan dengan kekerasan di Sudan, Chad, Mali, Niger, Burkina Faso, dan Ghana. Apa yang terjadi saat ini di Afrika adalah sebuah revolusi yang serupa dengan apa yang kita lihat setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi yang perkasa, serupa dengan apa yang kita lihat setelah jatuhnya Kerajaan Inggris yang perkasa, seru Chihombori Quao pada saat itu. Selain itu, dia menekankan bahwa tersingkirnya elit penguasa sebelumnya di Sahel terjadi karena Perancis kehilangan pengaruhnya di negara-negara yang pernah menjadi jajahannya. Chihombori Quao, seorang diplomat lulusan AS, tidak merahasiakan kebenciannya terhadap pemerintah Prancis selama bertahun-tahun. Ada spekulasi bahwa inilah alasan dia kehilangan jabatannya sebagai duta besar untuk Uni Afrika di Washington pada tahun 2019 karena para politisi yang menjalankan negara-negara Sahel pada saat itu memilih untuk tidak mengekspos diri mereka ke Paris. Sekarang diplomat itu bisa merasa puas. Di antara dua wawancara yang dia berikan kepada Arise News, bekas koloni Prancis lainnya telah mengalami pergantian kekuasaan. Pada pagi hari tanggal 30 Agustus 2023, tentara dari pasukan elit Garda Republik Gabon memecat Presiden Ali Bongo Ondimba dari jabatannya, meskipun mereka seharusnya melindunginya. Pemimpin yang digulingkan itu dituduh melakukan kecurangan dalam pemilihan presiden yang hasilnya telah diumumkan beberapa jam sebelumnya. Menjabat sejak 2009, Ali Bongo dan ayahnya Omar Bongo yang sebelumnya memerintah Gabon telah menjadi presiden negara Afrika ini selama 56 tahun. Keberhasilan mereka sebagian besar disebabkan oleh dukungan yang selalu mereka andalkan dari Prancis. Almarhum Omar mampu membalasnya dengan mendanai antara lain kampanye pemilu Jacques Chirac dan Nicolas Sarkozy. Namun, Ali Bongo tidak terbukti menjadi politisi yang terampil seperti ayahnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan tidak angkat jari untuk membela pemimpin yang digulingkan atau anggota keluarga dan rekan dekatnya yang dipenjara bersamanya. Ini bukanlah contoh pertama melemahnya posisi Republik di Afrika yang memicu perdebatan luas di Prancis. Pemimpin koalisi kelompok sayap kiri Jean-Luc Mélenchon mengkritik kepala negara karena selama bertahun-tahun menutup mata terhadap Ali Bongo dan kerabatnya yang mencuri dari Gabon dan mencurangi pemilu berturut-turut tanpa mendapat hukuman. Bukan suatu kebetulan jika anggota senior dinasti tersebut, Omar Bongo Ondimba, melontarkan pepatah populer, "Di Afrika, Anda tidak mengadakan pemilu untuk kalah." Di sisi lain, Marine Le Pen, pemimpin sayap kanan, menuduh Macron membiarkan Prancis kehilangan pengaruhnya di kawasan utama hanya dalam beberapa tahun. Menariknya, mantan Presiden Sosialis François Hollande juga mengeluhkan dalam program France Info bahwa meskipun faktanya ini adalah kudeta lain di wilayah Afrika yang dianggap sebagai bagian dari wilayah pengaruh Prancis, belum ada tanggapan yang memadai dari Paris.
Terlebih lagi dalam kasus Gabon, sebuah negara unik di mana perusahaan-perusahaan terbesar Prancis beroperasi dipimpin oleh trinitas yang terlibat dalam eksploitasi ladang minyak di sana, Total Energy, Maurel & Prom, dan Perenco. Pada saat yang sama, Batalion Marinir ke-6 ditempatkan di pangkalan Charles de Gaulle di Libreville dan satu skuadron jet tempur Prancis berpangkalan di Bandara Leon Mba di Libreville. Bahkan, sebelum gelombang kudeta dimulai, pangkalan-pangkalan ini memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kepentingan Prancis di Afrika. Kini, hal tersebut menjadi sangat penting karena kontingen pasukan Paris yang berjumlah 6.500 personel yang telah dipertahankan selama beberapa dekade di negara-negara termasuk Mali, Niger, Chad, Burkina Faso, dan Senegal, tiba-tiba kehilangan kekuatan. Di semua negara tersebut, para pemimpin kudeta berusaha menyingkirkan tentara Prancis, meskipun hingga saat ini mereka membantu pasukan lokal melawan gerilyawan ISIS. Hal ini terjadi, misalnya, sebagai bagian dari Operasi Burhane yang berlangsung hingga November 2022 dan mencakup Chad, Niger, Mauritania, Burkina Faso, dan Mali. Hanya di Gabon, pemberontak tidak menuntut pangkalan Prancis dibongkar. Namun, tidak ada optimisme seperti itu di negara-negara lain yang pernah melakukan kudeta. Mereka sekarang mencari pelindung lain, mungkin Moskow atau Beijing. Pada saat yang sama, mereka berada di ambang kekacauan atau perang saudara. Selain itu, terdapat ancaman konflik bersenjata yang dapat memicu konflik di seluruh Afrika Barat dan Tengah. Pada akhir Juli 2023, ketika militer menggulingkan Presiden Niger yang terpilih secara demokratis, Mohamed Bazoum, Sekutu Prancis dan Sekutu dekat Amerika Serikat, Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat atau negara-negara ECOWAS yang dipimpin oleh Nigeria mengancam untuk melakukan intervensi secara militer, atau lebih tepatnya di wilayah yang belum terjadi kudeta. Tapi, Niger adalah negara besar dengan luas 1,2 juta kilometer persegi dan populasi 25 juta jiwa. Meskipun Nigeria, negara paling kuat di kawasan ini, memiliki lebih dari 200.000 tentara dan kemampuan untuk memutus pasokan listrik dan bahan bakar bagi negara tetangganya, hal ini tidak berarti bahwa konfrontasi bersenjata dapat diselesaikan dengan cepat. Faktanya, tidak ada satupun negara yang terlibat yang siap berperang. Oleh karena itu, meskipun ada ultimatum, ECOWAS tetap mencari solusi diplomatis. Namun, negosiasi rahasia tersebut tidak dimediasi oleh Prancis, tetapi oleh Aljazair. Ini hanyalah satu lagi tanda betapa cepatnya peran Paris di wilayah Afrika yang dulunya didominasi Prancis mulai berkurang. Pasukan Republik Kelima yang ditempatkan di Niger tetap pasif selama kudeta, meskipun faktanya negara tersebut hingga saat ini merupakan pemasok uranium terbesar ketiga untuk reaktor nuklir Prancis setelah Kazakhstan dan Australia. Pada tahun 2022, Niger memasok hampir 18% kebutuhan Prancis akan bahan mentah tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Prancis kehilangan pengaruhnya di Afrika begitu cepat? Dalam sebuah wawancara dengan harian Le Figaro, Antoine Glaser, spesialis studi Afrika, segera mendiagnosis masalahnya. Prancis telah melewatkan globalisasi Afrika dan sulit untuk tidak setuju dengan Glaser. Permainan yang dimainkan oleh negara-negara besar di benua Afrika semakin intensif dalam satu dekade terakhir dan bertentangan dengan apa yang terlihat bukan negara-negara barat yang paling ekspansif. Keseimbangan yang muncul di Afrika pada akhir Perang Dingin diam-diam dirusak pada awal abad ke-21 karena ekspansi ekonomi Tiongkok. PDB Tiongkok tumbuh pada tingkat yang menakjubkan, mencapai rekor 14% hanya dalam waktu 12 bulan pada tahun 2006. Hal ini berarti bahwa industri Tiongkok membutuhkan lebih banyak bahan mentah dan pasar baru. Jadi, pada awal tahun 2000, Beijing meluncurkan Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) atau Forum Kerjasama Tiongkok Afrika dan mengundang pemerintah negara-negara Afrika untuk bekerja sama. Tiongkok menawarkan Afrika akses terhadap pinjaman murah dan menjanjikan investasi. Tidak seperti di negara-negara barat, perundingan ini terbantu oleh fakta bahwa pihak komunis tidak tertarik pada apakah peminjam mematuhi peraturan demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Uang Tiongkok terutama digunakan untuk mengembangkan infrastruktur guna memfasilitasi ekstraksi, transportasi, dan ekspor bahan mentah. Jalan, rel kereta api, dan pelabuhan baru dibangun. Di sisi lain, apapun motifnya, harus diakui secara objektif bahwa proyek-proyek Tiongkok telah meningkatkan kualitas hidup jutaan orang di benua Afrika
dan memberikan negara-negara tersebut posisi negosiasi yang lebih kuat dalam pembicaraan dengan AS dan negara-negara Eropa Barat. Ekspansi Tiongkok di Afrika telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2013 dengan diluncurkannya proyek One Belt and One Road yang dipromosikan oleh Presiden Xi Jinping. Hasilnya, perdagangan antara Tiongkok dan Afrika meningkat dari sekitar 10 miliar dolar menjadi lebih dari 100 miliar dolar dalam omset tahunan antara tahun 2000 hingga 2016, jauh melampaui perdagangan antara AS dan Afrika. Peter Van Kaupan menjelaskan dalam bukunya New Silk Roads, pada pertengahan tahun 2015, China Development Bank, salah satu lembaga keuangan terkemuka di Tiongkok, menyatakan telah mencadangkan 890 miliar dolar untuk sekitar 900 proyek, terutama di bidang transportasi, infrastruktur, dan energi. Dunia saat ini dan masa depan. Bagian luar negeri dari proyek ini sengaja dirancang untuk mencakup negara-negara di pantai timur Afrika dan bahkan lebih jauh lagi. Namun, orang mungkin bertanya-tanya, di manakah hasil tangkapan di sini? Seiring berjalannya waktu, penaklukan Beijing atas Afrika mulai mengambil bentuk nyata dari jebakan utang. Menurut Pusat Kebijakan Pembangunan Global, antara tahun 2000 dan 2022, Lembaga Keuangan Tiongkok menandatangani tidak kurang dari 1.243 perjanjian pinjaman dengan pemerintah 49 negara Afrika dan perusahaan milik negara mereka dengan total nilai 170 miliar dolar. Di antara negara-negara tersebut adalah negara-negara bekas jajahan Prancis yang berhutang budi kepada Beijing. Jika debitur One prestasi, pemberi pinjaman mengambil kepemilikan atas gadai yang dijamin dalam kontrak. Kita berbicara tentang aset yang sangat strategis, sumber daya alam, jalur kereta api, atau pelabuhan. Misalnya, perselisihan telah berlangsung selama 5 tahun antara Kenya dan Exim Bank Tiongkok mengenai hak yang terakhir untuk mengambil alih pelabuhan Mombasa, pelabuhan utama di pantai timur Afrika. Klaim tersebut berasal dari kegagalan Kenya atas pinjaman kereta api senilai 3,6 miliar dolar. Lebih dari 20 negara Afrika juga mengalami masalah serupa dengan utang yang membebani lembaga keuangan Tiongkok. Beijing juga berupaya untuk meningkatkan kehadiran ekonomi Tiongkok melalui kekuatan militer. Pada bulan Juli 2017, Tiongkok membuka pangkalan militer luar negeri pertamanya di luar Asia di Djibouti. Perjanjian tersebut memungkinkan penempatan 10.000 tentara pada tahun 2026. Dengan cara lain, Republik Rakyat Tiongkok berharap dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa di Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandab yang merupakan awal jalur laut ke Tiongkok sambil tetap mengendalikan perdagangan Ethiopia. Hal ini terutama dilakukan melalui pelabuhan Doraleh di Djibouti yang terhubung ke Ethiopia melalui jalur kereta api sepanjang 730 km. Tentu saja, jalur kereta api tersebut dibangun dengan uang Tiongkok dan oleh perusahaan Tiongkok, seperti halnya banyak jalur kereta api lainnya yang dibangun di Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Hingga saat ini, lebih dari 6.000 km jalur kereta api telah dibangun di benua ini sebagai bagian dari kerjasama Beijing dengan negara-negara Afrika, dan rencana pembangunan jalur kereta api Trans-Afrika baru sepanjang 12.000 km sedang disusun. Perluasan jaringan kereta api yang ambisius akan memberi Beijing akses terhadap koridor transportasi yang memungkinkannya memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya di wilayah pedalaman Afrika.